sendiri buat ngerti proses dan dinamika dalam diri yang bikin karakter seseorang itu terbentuk. Jadi kepribadian itu bisa berkembang dan berubah seiring waktu karena pengaruh lingkungan. Baik, selanjutnya adalah sifat manusia. Nah, dalam psikologi dan psikologi perkembangan hal ini dikenal dengan nativisme, yaitu pandangan bahwa aspek-aspek tertentu dari perilaku manusia berasal dari faktor internal yang herediter. Nah, apa sih herediter itu? Tidak tahu. Jadi herediter itu artinya sesuatu yang diturunkan dari orang tua. Nah, sifat itu dia itu kayak udah bawaan dari sananya, udah bawaan kita dari lahir. Jadi sifat itu kayak turunan dari orang tua kita gitu loh, nggak kayak kalau kepribadian tadi kan terbentuk karena lingkungan. Nah, kalau sifat ini udah bawaan kita. Misalnya kalau ada yang dari kecil dia tuh ngambekan, ada di sini yang dari kecil ada. Aku juga ngambekan. Nah, ada yang dari kecil tuh ngambekan, dan
banget, dan dia ini gak punya self boundaries. Akhirnya dia kebawa karakter teman-temannya yang buruk itu tadi. Jadi teman-temannya ini suka banget mabuk-mabukan, mereka suka banget mabuk-mabukan, dan dari situ dia jadi ikut, dia jadi kebawa arus. Nah itu bahaya banget ya. Jadi lingkungan itu benar-benar mempengaruhi gimana karakter kita. Makanya kita tuh harus pintar juga mengambil dan memilih teman. Tapi bukan berarti kita itu harus apa ya? Berarti kita harus ya maksudnya kayak kalian banget gak suka, kamu toksik gak suka. Nah kita tetap temenan, tapi kalau teman dekat itu ya kita batasi. Jadi ada beberapa contoh karakter, yaitu karakter disiplin. Misalnya kalau dari kecil kalian udah dibiasain buat bangun tepat waktu, semuanya pokoknya dijadwal sama orang tua kalian, di jam segini, belajar jam segini, makan jam segini, bangun jam segini. Nah dari situ akan terbentuklah karakter yang disiplin. Terus ada satu contoh lagi, karakter yang mandiri. Jadi mungkin orang yang punya karakter mandiri itu dia yang selalu berusaha apa-apa sendiri. Makanya dia bener-bener, aduh udah deh, gak butuh bantuan orang lain, aku bisa kok sendiri, kayak gitu. Jadi udah tahu belum apa bedanya karakter, kepribadian, dan sifat itu tadi? Jadi sudah tahu, boleh angkat tangan. Karakter, sifat, sama kepribadian. Ada yang sudah tahu? Ya, boleh lebih keras suaranya. Sifat itu. Kalau sifat itu bawaan kita dari lahir. Iya. Kalau kepribadian itu diri kita sendiri. Iya. Ya kepribadian itu terbentuk dari, ya termasuk terbentuk dari lingkungan. Pokoknya intinya kepribadian itu adalah bagian dari sifat dan karakter. Jadi dalam kepribadian itu terdiri dari sifat dan karakter. Jadi kayak kalau sifat itu kayak pondasi dari awalnya, dari sananya sifat kita yang dari sananya. Terus kalau karakter itu adalah inti rumah, ya bisa terbentuk. Terus kepribadian adalah atapnya. Nah itu dalam kepribadian itu adalah ada sifat dan karakter. Seperti itu. Apa kalian masih bingung? Ada yang dari ketiga itu? Kalau misalnya cara mengenali sifat orang, kalau misalnya kita melihat atau menilai sifat seseorang itu, apakah bisa kita lihat dari cara berbicaranya, seperti mencerminkan sifatnya, cara berbicara orang ini. Bisa ada materi yang buat mempelajari gimana kita itu bisa menilai seseorang dari gerak-gerik tubuh, terus bahkan bisa dari raut wajahnya, bisa dari bentuk tulisannya. Tapi itu aku belum belajar lebih dalam tentang itu, jadi aku kurang tahu kalau misalnya aku harus jelaskan lebih dalam. Tapi itu bisa dilihat dari situ. Jadi sebelum kita mengetahui tentang karakter seseorang, sebelum kita bisa mengerti orang lain, kita tuh harus terlebih dahulu mengerti
Sekian